Oke, selamat datang di Army Channel. Berjumpa kembali dengan Bang Army. Sebelumnya Bang Army mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2021 ini sukses yang tertunda di tahun 2020 bisa tercapai. Nah, pada video kali ini Bang Army mau membagikan informasi tentang rekrutmen TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, karena kebetulan di awal tahun ini untuk pendaftaran online sudah dibuka. Nah, di sini akan kita bahas secara lengkap, kemudian bagaimana cara daftarnya dan seperti apa proses selanjutnya. Pada video kali ini akan Bang Army jelaskan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Army Channel. Nah, pada video kali ini selain membahas tentang telah dibukanya penerimaan Tamtama gelombang 1 2021, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara daftarnya. Karena sampai pada saat ini masih banyak yang bingung, masih banyak yang bertanya di kolom komentar, Bang, bagaimana cara daftarnya atau mau daftar kemana. Nah, pertama-tama adalah jika kalian ingin mendaftar sebagai calon Tamtama pada gelombang 1 2021 ini, ya kalian mendaftar secara online dulu. Bagaimana cara daftar online-nya nanti akan saya buatkan video tutorialnya, atau kalian bisa menonton video tutorial pendaftaran online di tahun 2020 lalu. Karena pada dasarnya sama saja, daftar online Catam, cabang maupun Akmil itu sama saja caranya. Kalian tinggal ke website rekrutmen TNI AD atau ketik saja di kolom pencarian penerimaan TNI, kemudian pilih TNI AD. Kemudian di situ kalian pilih Tamtama, silakan dibuka. Di situ ada semua pengumumannya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru atau video-video upload terbaru dari Bang Army. Selain subscribe, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena kebanyakan komentar, Bang, saya tidak dapat notifikasi. Ternyata dia tidak menekan tombol loncengnya, karena tombol lonceng itu adalah untuk memberikan notifikasi kepada kalian semua apabila ada info terbaru atau upload video terbaru dari Bang Army. Nah, untuk Catam gelombang 1 2021 ini, yaitu untuk jadwal seleksinya, di sini akan kita lihat. Untuk Catam sendiri terbagi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur. Nah, yang termasuk zona barat itu apa saja, di sini akan saya bacakan. Yaitu zona barat adalah Kodam 1 Bukit Barisan, kemudian Kodam 2 Sriwijaya, Kodam 3 Siliwangi, Kodam 4 Diponegoro, Kodam 5 Brawijaya, Kodam 6 Mula Warman, Kodam 12 Tanjung Pura, Kodam Jaya, dan Kodam Iskandar Muda. Nah, ingat itu yang masuk zona barat. Jadi kalian bisa tahu jadwalnya kapan. Kemudian yang zona timur adalah Kodam 9 Udayana, Kodam 13 Merdeka, Kodam 14 Hasanuddin, Kodam 16 Patimura, Kodam 17 Cendrawasih, dan Kodam 18 Kaswari. Itu untuk yang masuk zona timur. Nah, setelah kalian sudah tahu zona wilayah kodam kalian masing-masing, sekarang kita akan masuk pada jadwalnya. Tapi perlu ingat, untuk jadwal ini setiap saat bisa berubah. Karena itu silakan kalian update terus dengan website resmi rekrutmen TNI Angkatan Darat. Kita lanjut. Untuk zona barat, itu daftar ulang atau validasi tanggal 25 Februari sampai dengan 5 Maret 2021. Jadi tidak lama lagi, kurang lebih 1 bulan lagi. Nah, segera kalian daftar online, kemudian siapkan administrasi yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah pengecekan awal. Pengecekan awal tanggal 8 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021. Parade dan pengumuman tanggal 8 dan 9 Maret 2021. Kemudian untuk pemeriksaan atau tes administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, MI itu tanggal 24 sampai dengan 30 Maret 2021. Kemudian pengumuman tanggal 3 April 2021. Nah, ini adalah bagian besar atau tahap-tahapan seleksi atau jadwal seleksi dari Catam gelombang 1 2021 untuk wilayah zona barat. Kemudian kita lanjutkan untuk wilayah zona timur. Untuk wilayah zona timur
Daftar ulangnya tanggal 8 sampai dengan 19 Maret 2021. Kalau zona barat tadi kan hanya tanggal 8 sampai 17, kalau zona timur tanggal 8 sampai dengan 19 Maret 2021. Kemudian pengecekan awal tanggal 22 sampai dengan 31 Maret 2021. Parade dan pengumuman tanggal 1 sampai 2 April 2021. Kemudian untuk pemeriksaan atau tes administrasi kesehatan jasmani psikologi MI adalah tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan pengumuman adalah tanggal 18 April 2021. Pembukaan pendidikan adalah tanggal 1 April 2021. Nah, itu adalah untuk jadwal seleksi dari Catam gelombang 1 2021 baik zona barat maupun zona timur. Dan untuk pendidikannya baik zona barat ataupun zona timur yaitu tanggal 21 April 2021. Nah, kemudian ini juga penting yang harus kalian ketahui, banyak yang bertanya, "Bang, saya apakah masih bisa daftar untuk Catam gelombang 1 2021 ini? Saya kelahiran bulan ini tahun ini." Nah, patokan kalian adalah silakan kalian lihat yang tanggal 21 April 2021 ini karena itu adalah tanggal pembukaan pendidikan. Jadi kalau umpamanya pada tanggal 21 April 2020 itu maksimal kalian berumur 22 tahun terhitung tanggal itu. Kemudian ataupun minimal kalian berumur 17 tahun 9 bulan. Oke, kemudian selanjutnya kita akan lihat persyaratannya karena masih banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, untuk persyaratannya khusus misalnya tinggi badan apakah masih seperti rekrutmen tahun kemarin atau ada perubahan?" Ada juga yang bertanya, "Bang, ijazah SMP apakah masih bisa diterima untuk menjadi seorang calon tamtama di TNI Angkatan Darat?" Kita akan lihat karena kemarin saya bilang atau saya jawab, kita lihat nanti, tunggu dulu setelah sudah ada info resmi perekrutan dan sekarang sudah ada info resminya biar kita tidak salah informasi karena bisa saja berubah. Nah, sekarang kita akan lihat untuk persyaratannya. Silakan kalian simak baik-baik, akan saya bacakan atau juga bisa kalian baca sendiri di website resmi. Yang pertama untuk persyaratan pria, karena tamtama itu hanya pria, tidak ada wanita, bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau polisi atau Polri ataupun PNS TNI. Kemudian yang kedua adalah khusus untuk sumber umum serendah-rendahnya berijazah SMP atau sederajat baik negeri maupun swasta yang sudah terakreditasi. Berarti sudah terjawab beberapa komentar dari pengunjung Army Channel bahwa untuk tahun ini ijazah SMP masih bisa mendaftar sebagai calon tamtama, namun dengan catatan umur sudah memenuhi persyaratan. Kemudian syarat yang ketiga memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm. Nah, ini terjawab juga karena banyak yang bertanya, "Bang, itu ada info kami dapat bahwa untuk syarat tinggi badan ada perubahan, apakah benar atau tidak?" Saya juga tidak bisa menjawab ya atau tidak. Yang saya jawab hanya kita tunggu saja, kita tunggu dengar sampai dengan dibukanya pendaftaran online. Nah, kalau sudah dibuka pendaftaran online berarti sudah resmi karena pendaftaran online ini langsung dari situs resmi rekrutmen TNI Angkatan Darat. Jadi jawabannya masih seperti yang kemarin yaitu minimal 163 cm dan memiliki berat badan yang seimbang. Kemudian yang keempat, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Nah, ini maksudnya tidak menikah, status yang pendaftar ini belum pernah menikah dan sanggup tidak akan menikah selama dia menjalani pendidikan sampai dengan 2 tahun dia berdinas. Kemudian yang kelima, bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun. 10 tahun ini terhitung mulai saat dilantik menjadi prajurit 2 di TNI Angkatan Darat. Ya, kalian bisa hitung sendiri sampai kapan. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh
wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang lucu karena banyak juga yang bertanya, Bang, apakah untuk rekrutmen TNI ini masih dikembalikan ke daerah masing-masing atau sudah disebar? Nah, sebenarnya saya malas mau jawab pertanyaan seperti ini karena pada prinsipnya kalau kamu sudah menetapkan hatimu untuk menjadi seorang prajurit TNI, maka tidak ada kata lagi, oh saya ingin ditempatkan kembali ke daerah asal saya. Karena ketika kamu sudah memang yakin ingin menjadi seorang prajurit, berarti kamu sudah siap dan ikhlas ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini persyaratannya sudah jelas. Kemudian para peserta ini tentunya harus melewati seleksi administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, dan psikologi. Nah, untuk yang jadwal seleksinya sudah saya sampaikan tadi di awal video. Dan poin yang terakhir yang masuk dalam persyaratan yaitu memiliki kartu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang aktif. Nah, ini banyak juga yang bertanya, apakah itu wajib, Bang? Intinya yang sudah masuk dalam persyaratan itu wajib. Bagaimana jika tidak ada? Ya, berarti kamu tidak akan memenuhi syarat pada seleksi administrasi. Namun untuk yang lain kadang bertanya, Bang, BPJS bisa? Ulangi, Bang, apakah harus BPJS? Kalau KIS bagaimana, Bang? Nah, untuk masalah ini sudah saya tanyakan dan bisa ya, KIS, BPJS itu bisa, intinya asuransi kesehatan. Nah, oke, selanjutnya saya akan beritahu bagaimana tata cara pendaftarannya. Mungkin sudah ada yang sudah tahu, tetapi masih banyak juga yang tidak tahu. Itu saya tahu dari banyaknya komentar yang masuk, mau daftar TNI tapi bingung caranya bagaimana, daftarnya di mana. Nah, di sini Bang Army mau menjelaskan kepada kalian bagaimana tata cara pendaftarannya. Secara aturan atau secara prosedurnya, pertama-tama kalian mendaftar secara online di website resmi rekrutmen TNI Angkatan Darat. Kalau Catam, ya kalian pilih di Catam. Nanti saya akan buatkan videonya, atau kalian bisa tonton video tata cara daftar online untuk tahun 2020 lalu karena pada dasarnya sama. Nah, setelah kalian selesai mendaftar secara online, di situ nanti akan ada formulir pendaftaran yang berisi data diri kalian, kemudian yang berisi persyaratan yang harus kalian lengkapi. Nah, setelah itu kalian print untuk formulir tersebut dan lengkapilah persyaratan yang diminta. Nah, setelah sudah lengkap, kapan kalian akan melaksanakan pendaftaran ulang? Tadi sudah saya sampaikan di jadwal validasi. Nah, pada tanggal validasi ulang inilah silakan kalian datang ke Agendam atau Agen Rem setempat ataupun Korem setempat untuk melaksanakan validasi. Saya ulangi lagi, untuk jadwal validasi zona barat yaitu tanggal 25 Februari sampai dengan 5 Maret. Sedangkan untuk zona timur tanggal 8 sampai dengan 19 Maret 2021. Nah, itu adalah jadwal saat kapan kalian datang ke Agendam atau Agen Rem atau Korem untuk melaksanakan pendaftaran ulang setelah kalian sudah melengkapi persyaratan yang sudah kalian dapatkan dari formulir yang kalian dapat pada saat melaksanakan pendaftaran secara online. Nah, itu tahapannya. Tapi tentunya saya tahu banyak yang mengalami kendala karena, Bang, daerah saya, Bang, tidak ada Agendam, tidak ada Agen Rem, jauh dari Kodam, jauh dari Korem. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Jadi langkah pertama adalah silakan kalian laksanakan pendaftaran online dulu. Kalaupun kalian tidak bisa, kalian bisa datang ke Kodim setempat. Nah, di Kodim setempat itu sudah ada staf personil yang bagian mengurusi rekrutmen ini. Pasti di situ kalian akan dibantu dan diarahkan. Kemudian bagaimana jika memang, Bang, daerah saya itu jauh karena Kodim itu biasanya terletak di ibu kota kabupaten, sedangkan saya di desa. Saya hanya dekat dengan kecamatan. Bisa, silakan kalian datang ke kota kecamatan, kalian datang ke Koramil. Sampaikan di situ, Pak, saya mau daftar tentara, saya masih bingung, bantu saya. Nah, pasti kalian akan dibantu dan akan diarahkan oleh Pak Babinsa di sana ataupun Pak Dan Ramil yang ada di Koramil di tempatmu.
Yang penting sekarang intinya kalian sudah tahu tanggal validasinya. Nah, berarti kalian tarik waktu mundur dari tanggal validasi tersebut untuk laporan ke Koramil atau Kodim setempat apabila kalian jauh dari agen DAM atau agen rem. Nah, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Dan semoga awal tahun baru ini menjadi sebuah berkat bagi kalian, sehingga ketika nanti kalian mendaftar, mudah-mudahan tercapai sukses dan lulus. Serta lolos, karena lulus belum tentu lolos. Nanti saya akan buatkan videonya untuk hal ini. Kemudian apabila mungkin belum rezekinya, jangan berkecil hati, coba dan coba lagi, introspeksi diri apa kekurangan, digiatkan lagi latihannya. Kemudian jangan pernah kecewa, dan kalaupun memang sampai dengan batas umurmu kamu tidak lulus, berarti ambil hikmahnya bahwa mungkin di situ bukan jalan takdirmu, berarti memang kamu tidak ada di situ jalan hidupnya. Bersabar dan tunggu saja generasi penerusmu. Oke, tetap semangat. Salam Army Channel.